Hey, Sam. Help! Anybody! Sam? Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sam dan istrinya bernama Sarah. Sam adalah seorang pria yang sangat gemar bekerja. Sam bersama dengan rekan kerjanya saat ini sedang merintis sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Karena perusahaan itu baru beroperasi, Sam dituntut untuk bekerja lebih keras hingga membuatnya selalu sibuk bekerja. Dimanapun Sam berada, dia selalu menyempatkan dirinya untuk mengurus pekerjaan. Saking sibuknya, terkadang Sam sampai lupa meluangkan waktu bersama dengan Sarah. Saat ini Sarah sedang mengandung anak pertama mereka. Sarah sangat memahami kesibukan Sam yang lebih memprioritaskan pekerjaannya karena Sarah tahu semua ini dilakukan Sam demi menghidupi kebutuhan keluarganya. Dahulu sebelum mereka menikah, Sam adalah orang yang suka berselingkuh. Akan tetapi semenjak menikah dengan Sarah, Sam berusaha untuk menghilangkan kebiasaan buruknya demi menjadi suami yang baik untuk Sarah. Suatu hari, Sam berangkat pagi hari untuk mengantar Sarah ke tempat kerja. Setelah mengantar Sarah, Sam pun bergegas pergi ke kantornya. Only when I'm texting you. Call me if you get lost. Di tengah perjalanan, Sam mendapat telepon penting dari perusahaannya. Seharusnya Sam menepi terlebih dahulu sebelum mengangkat telepon itu. Namun karena sudah terbiasa menelpon sambil berkendara, Sam tanpa ragu-ragu mengangkat telepon tersebut. Tanpa diduga-duga, datanglah sebuah truk dari arah lain dengan kecepatan tinggi. Sam yang terlalu fokus pada HP-nya tidak menyadari hal itu dan terus melaju ke depan, mengakibatkan mobil yang dikendarai oleh Sam ditabrak oleh truk tersebut. Dalam kecelakaan itu, Sam mengalami luka yang sangat parah sehingga dirinya harus segera dibawa ke rumah sakit. Sir, stay with me. Keep your eye. Sesampai di sana, Sam secara sekilas melihat Sarah yang datang ke rumah sakit. Keep your eyes open. Darah yang terus keluar dari tubuh Sam membuatnya merasa sangat lemah dan seketika pingsan. Saat terbangun dari pingsannya, Sam terkejut melihat kondisi rumah sakit itu yang sangat sepi. Di sana, Sam hanya melihat seorang pria tua yang sedang terbaring koma dirawat di ruangan yang sama dengan Sam. Ketika berpaling sebentar, tiba-tiba saja sosok pria tua itu menghilang dan langsung menyerang Sam. Tentu saja hal itu membuat Sam sangat terkejut. Belum saja pulih dari lukanya, Sam harus menghadapi pria tua itu dengan sisa-sisa tenaganya. Meski Sam sudah berusaha meminta tolong pada orang lain, namun rumah sakit itu tampak sangat sepi, seolah-olah rumah sakit itu terbengkalai. Bahkan perawat dan dokter tidak kunjung datang setelah Sam berteriak meminta tolong. Tak punya pilihan lain, Sam langsung membunuh pria tua tersebut. Saat hendak mencari bantuan, tiba-tiba saja sosok pria tua yang telah dia bunuh tadi menghilang dan malah berpindah ke kasurnya dengan tubuh tanpa luka sedikit pun. Seketika kejadian itu membuat Sam sangat heran dan bingung. Sam memilih untuk segera mengganti bajunya dan pergi menuju lift terdekat. Baru saja akan masuk ke dalam lift untuk menuju ke lantai bawah, pria tua itu hidup kembali dan mengejar Sam lagi. Beruntungnya Sam berhasil menghindar dari pria tua tersebut. Lalu tibalah Sam di lantai bawah. Di sana Sam berusaha mencari orang lain, namun rumah sakit itu terlihat sangat sepi. Ketika sedang termenung akan nasibnya, Sam mendengar suara teriakan wanita yang meminta tolong. Sam segera mendatangi sumber dari suara itu yang ternyata berasal dari seorang wanita bernama Monica.
Monica berteriak akibat dirinya sedang ditahan oleh 3 wanita berpakaian aneh yang ingin membedah tubuhnya. Sam segera melakukan perlawanan untuk menolong Monica. Dalam pertarungan itu, Sam mengalami luka tusuk pada perutnya, tapi beruntung saja Sam berhasil menyelamatkan Monica. I think you're the first real person I've seen. Monica kemudian menceritakan bahwa dirinya terbangun di rumah sakit ini sama halnya seperti Sam. Lalu Monica mengingat-ingat kembali tentang dirinya yang sempat menjalani proses operasi plastik di rumah sakit tersebut. Ketika operasi itu berlangsung, tentu saja Monica dalam kondisi dibius total. Tapi saat terbangun dari tidurnya, Monica terkejut melihat 3 wanita tersebut. Monica dan Sam sangat bingung dengan kondisi rumah sakit itu yang sangat sepi dan hanya dihuni oleh beberapa orang aneh saja. Kemudian Sam dan Monica pergi ke bagian kantor rumah sakit untuk mencari denah rumah sakit. Isn't it? Since when the not zombies come back again? Pada denah tersebut terlihatlah ada jalan keluar yang berada di basement rumah sakit. Untuk saat ini saya mengira bahwa di rumah sakit itu sedang diinvasi oleh teroris, sehingga kemungkinan besar seluruh penghuni rumah sakit telah dievakuasi keluar rumah sakit, menyisakan mereka berdua saja. Setelah itu mereka pun mendengar suara pria yang meminta tolong. Sam dan Monica segera mengecek asal suara itu dan mereka pun bertemu dengan pria bernama Carter. Alasan mengapa Carter berada di rumah sakit adalah karena sebelumnya ada seorang polisi yang mengira Carter sebagai pencuri di sebuah toko. Tanpa sempat membela dirinya, polisi itu langsung menembak Carter. Hal terakhir yang diingat Carter, dirinya dalam kondisi sekarat dan dibawa ke rumah sakit. Tapi saat dia terbangun dari pingsannya, Carter sudah berada di rumah sakit ini. Kejadian yang dialami Carter sama persis seperti apa yang dialami oleh Sam dan Monica. Bersama-sama mereka pun mulai mencari tahu tentang apa yang terjadi di rumah sakit itu dan bagaimana cara keluar dari sana. Kemudian Sam mengajak Monica dan Carter untuk pergi menuju ke basement karena dari denah yang dia temukan ada 2 jalan yang dapat mereka lalui untuk keluar dari rumah sakit itu, melewati rooftop atau melewati basement. Awalnya mereka ingin pergi ke basement dengan melewati lift, namun tiba-tiba saja 3 wanita aneh mulai mengejar mereka. Karena pintu lift tak kunjung terbuka, mereka bertiga memilih turun lewat tangga. Sam berusaha menahan 3 wanita itu dengan menutup pintu, sementara Monica dan Carter diminta untuk pergi duluan ke bawah. Ketika Sam akan menyusul mereka, Sam merasa ada yang aneh di tempat tersebut. Semakin Sam turun ke bawah, semakin Sam merasa kepanasan. Kemudian Sam malah ditangkap oleh seorang pria tanpa wajah yang meminta Sam untuk tidak turun ke bawah. I saved you from it. Go with me. Pria itu mengatakan bahwa dirinya ingin melindungi Sam dari sesuatu yang ada di bawah sana. Dalam kondisi terpojok, muncullah seorang dokter wanita bernama Lily yang datang menyelamatkan Sam dari pria besar itu. Setelah terbebas dari pria itu, Sam tiba-tiba saja pingsan akibat luka tusuk pada perutnya. Kemudian Sam pun mengalami mimpi melihat kejadian sebelum dirinya mengalami kecelakaan. Deep breaths. Stay the course. No time. Setelah terbangun dari mimpinya, luka Sam terlihat sudah dijahit dan diobati. Sepertinya orang yang telah mengobati Sam adalah Lily. Merasa sudah baikan, Sam segera pergi mencari Carter dan Monica. Secara tak diduga, Sam bertemu lagi dengan orang yang mengalami kejadian sama seperti dirinya. Pria itu bernama Frank dan dia merupakan seorang polisi. Ternyata Frank adalah polisi yang telah menembak Carter. Frank dibawa ke rumah sakit akibat dirinya yang mengalami luka tembak. Sama seperti Sam dan yang lainnya, ketika Frank terbangun, suasana rumah sakit itu sangatlah sepi. Frank sudah mencoba menembak kaca dan mencari pintu keluar rumah sakit, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Frank merasa ada sesuatu yang tidak beres di sana karena ketika Frank melihat ke arah jendela, pemandangan di luar rumah sakit sangatlah gelap, seperti tertutupi oleh sesuatu. Blackout. Maybe the whole grid is down. Ketika Sam sedang berbicara dengan Frank, tiba-tiba saja Frank menghilang tak kemana. Kemudian Sam kembali pergi mencari yang lainnya. Lalu dia pun bertemu dengan seorang pria bernama Virgil.
Tidak seperti dirinya yang sangat panik, Virgil terlihat sangat tenang berada di rumah sakit. Virgil mengatakan bahwa Sam harus pergi ke rooftop rumah sakit agar bisa keluar dari rumah sakit tersebut. Lalu terdengarlah suara tembakan yang entah dari mana asalnya. We need to get out of here. I think there's a fire. Go up on the roof, get a signal, find out what's going on. No one can get a phone signal. Well, he's Sam segera mengajak Virgil untuk berlindung di tempat yang aman. Setelah itu, Sam dan Virgil bertemu dengan Lily. Mereka bertiga memutuskan untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari rumah sakit itu. Di tengah perjalanan terjadi sedikit perdebatan antara Virgil dan Lily. Lily berpendapat bahwa Sam harus pergi ke basement rumah sakit. Akan tetapi Virgil menyarankan Sam untuk pergi ke rooftop rumah sakit. Di sini Sam malah lebih percaya pada Lily daripada Virgil. Ketika akan pergi menuju lift, mereka berpapasan dengan pria bertubuh besar. Sam berusaha untuk mengajak pria itu berbincang sebentar. Namun tiba-tiba saja ada sosok anak kecil yang menunjuk ke arah atas. Sam melihat ke atas dan tiba-tiba saja lampu yang tepat berada di atas Sam pecah begitu saja. Lily segera menghampiri Sam untuk membantunya. Lalu pria bertubuh besar mendekati mereka dan mengatakan bahwa Sam tidak seharusnya berada di sini. Pria itu bersikeras meminta Sam untuk menjauh dari Lily. Pria itu langsung mencekik Sam sambil mengatakan tentang keputusan Sam untuk turun ke basement merupakan keputusan yang akan disesali oleh Sam. Melihat hal itu, Virgil meminta pria misterius itu untuk berhenti melukai Sam. Pria itu langsung mengejar Virgil. Sam dan Lily berusaha menyelamatkan Virgil, namun Virgil telah menghilang tak kemana. Lily pun segera mengajak Sam untuk pergi ke lantai bawah dengan melewati lift. Baru saja akan pergi, sosok pria bertubuh besar kembali muncul dan menculik Lily. Sam pun akhirnya pergi ke lantai bawah sendirian. Di sana Sam mengingat kembali kenangan buruk yang pernah dia alami di mana Sam ketahuan berselingkuh dengan wanita lain. Meskipun Sam sudah menikah, Sam adalah orang yang sulit menahan godaan wanita cantik. Sarah yang mengetahui hal itu selalu memaafkan Sam karena dia sangat mencintai Sam. I'm different now. Our future. Lalu di tempat itu Sam bertemu dengan Monica yang sedang bersembunyi. Monica dan Carter merasa ada sosok mengerikan yang berjaga di tangga, maka dari itu mereka memilih mencari jalan keluar lain. Akan tetapi mereka tak kunjung menemukan jalan keluar. Carter saat ini sedang pergi sendirian mencari jalan keluar dan dia meminta Monica untuk berlindung di lobi rumah sakit. Tak lama kemudian datanglah Lily yang sudah berhasil membunuh pria bertubuh besar tersebut. Selain mereka, Sam juga bertemu dengan Frank dan Carter. Ketika Frank melihat Carter, Frank langsung mengeluarkan pistolnya. Frank ingat bahwa Carter adalah seorang pencuri yang telah menembak Frank dan orang-orang di toko. Sebenarnya saat kejadian itu berlangsung, ada seorang pria lain yang merupakan pencuri aslinya. Karena mereka berdua sama-sama menggunakan jaket hoodie, Frank salah mengira bahwa pencuri itu adalah Carter. Padahal Carter tidak melakukan kejahatan apapun. Tak peduli seberapa keras Carter mencoba membela dirinya, Frank tak mau mempercayainya. Lalu terjadilah aksi baku tembak di toko itu yang menyebabkan kematian dari si pencuri asli dan seorang wanita. Tak berhenti di situ saja, Frank masih mengira jika Carter adalah komplotan pencuri tersebut. Akibatnya, Frank pun langsung menembak Carter di tempat. Fucking money. Whoa, whoa, now! And you die. Don't move! Hands where I can... Look out! I'm sorry. Get away! Setelah itu, Frank jatuh pingsan akibat terkena tembakan dari si pencuri asli. Sam langsung meminta semua orang untuk tenang dan mengajak mereka berdiskusi mencari jalan keluar. Pasti ada sebuah alasan di balik terjebaknya mereka di rumah sakit tersebut. Carter berpikir mungkin saja mereka sudah mati dan saat ini mereka berada di antara dunia kematian dan kehidupan. Sayangnya perkataan Carter tidak dipercaya oleh semua orang. Tiba-tiba saja Frank malah menembak Carter hingga membuatnya tewas di tempat. Through a door. Dengan menodongkan pistolnya, Frank memaksa Lily untuk menunjukkan jalan keluar dari rumah sakit itu.
Sebagai dokter yang bekerja di sana, Lily pasti mengetahui seluk-beluk rumah sakit tersebut. Lily menuntut mereka untuk pergi ke ruang basement dengan melewati lift. Saat pintu lift terbuka, Frank seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Wait. Monica! Kejadian itu tentu membuat Monica sangat ketakutan. Sam pun mencoba menenangkan Monica dan memintanya untuk percaya pada Lily. Setelah perasaannya lebih baik, Monica akhirnya mau mengikuti Lily pergi ke basement. Mereka pun pergi menuju lift lain untuk turun ke basement. Sesampai di basement, Monica menemukan sebuah kamar mayat. Monica berniat mengecek mayat di kamar mayat itu. Siapa tahu apa yang dikatakan Carter tentang diri mereka yang telah meninggal itu benar adanya. Di tempat itu mereka juga menemukan sebuah telepon. Sam mencoba menelpon bantuan dengan telepon itu, namun itu semua tidak berhasil. Kemudian mereka pun melihat bahwa di ruangan mayat itu terdapat 3 mayat yang tiba-tiba saja terbangun. Terungkap bahwa 3 mayat itu ternyata adalah mayat seorang wanita dan mayat seorang pencuri yang tewas di toko, serta seorang pria yang mengalami kecelakaan bersama Sam. Kemudian datanglah Frank ke tempat itu. Frank meminta Lily untuk mengantar mereka menuju jalan keluar. Lily pun segera mengantar mereka menuju lorong yang terlihat aneh. Lorong itu disinari cahaya berwarna merah dan ada banyak asap keluar dari sana. Saat Frank bergegas menuju ke ujung lorong, tiba-tiba saja Carter muncul dan berusaha untuk membunuh Frank. Akan tetapi, Frank dapat dengan mudah membunuh Carter. Anehnya, tubuh Carter tiba-tiba menghilang begitu saja. Kejadian mengerikan mulai terjadi lagi di mana Frank dan Monica seperti ditarik masuk ke dalam lorong oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sam pun merasa sangat panik dan meminta Lily untuk pergi saja dari sana. Akan tetapi Lily menolaknya dan malah memaksa Sam untuk pergi ke lorong tersebut. Sikap Lily mulai berubah di mana dia malah memaksa Sam untuk masuk ke sana. Untung saja Virgil datang untuk menyelamatkan Sam. Virgil pun lagi dan lagi mengajak Sam untuk pergi ke rooftop. Lalu terungkaplah bahwa saat ini Sam belum meninggal dunia. Pada kenyataannya, tubuh Sam, Monica, Carter, dan Frank sebenarnya dalam keadaan koma dan saat ini jiwa mereka sedang berada di ambang kematian. Virgil menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang pemandu yang bertugas menuntun mereka menuju ke kehidupan lagi. Sementara Lily adalah seorang pemandu yang bertugas untuk menggoda mereka untuk pergi menuju kematian. Tugas Lily dan Virgil adalah membantu mereka menentukan nasib mereka untuk memilih antara kehidupan atau kematian. Bisa dikatakan Virgil adalah malaikat pelindung dan Lily adalah malaikat maut. Akibat tergoda pada kecantikan Lily, Sam hampir saja terbujuk rayuannya untuk memilih kematian, di mana jika Sam memasuki lorong basement sesuai dengan perintah Lily, maka Sam bisa dipastikan akan meninggal di dunia nyata. Sam bahkan menolak ajakan dari Virgil yang selalu memintanya untuk pergi ke rooftop, yang ternyata jalan menuju rooftop merupakan jalan menuju kembali ke kehidupan. Karena Monica dan Frank telah memasuki lorong itu, mereka pun dinyatakan meninggal di dunia nyata. Dalam sebuah kasus, apabila jiwa mereka terbunuh sebelum sempat memilih nasib antara kematian atau kehidupan, maka jiwa mereka akan mati dan terjebak selamanya di sana. Jiwa mereka akan terus mengulang siklus yang sama berulang-ulang kali. Sebagai contoh, pria tua yang menyerang Sam dan ketiga wanita yang menyerang Sam merupakan contoh jiwa-jiwa yang telah mati di dalam ambang kematian sebelum memilih nasib antara kehidupan atau kematian. Selain mereka, Carter juga telah dibunuh oleh Frank yang membuat jiwanya mati di ambang kematian. Setelah jiwa Carter mati, Carter tidak akan bisa lagi memilih nasib antara kehidupan atau kematian, sementara tubuhnya di dunia nyata akan mengalami koma dan tidak akan pernah terbangun dari komanya. Meski Sam telah membunuh pria tua dan Frank yang berhasil membunuh Carter untuk yang kedua kalinya, mereka akan hidup kembali dan akan menyerang mereka kembali. Jika Sam belum memilih antara keduanya, maka Sam akan terjebak sementara di sana sampai Sam menentukan nasibnya sendiri mengarah ke kematian atau justru ke kehidupan. Apabila jiwa Sam mati di sana, maka Sam tidak akan bisa memilih antara kehidupan atau kematian, serta akan terjebak di sana untuk selama-lamanya. Sementara menentukan nasib Sam, tubuh Sam di dunia nyata akan mengalami koma dan bisa saja sewaktu-waktu terbangun apabila Sam memilih rooftop atau menuju ke kehidupan. Setelah menyadari semua itu, Sam diantarkan oleh Virgil menuju ke rooftop. Let's get the fuck out of here.
Ketika akan pergi ke rooftop melalui lift, Sam bertemu dengan seorang anak kecil yang juga berada di ambang kematian. Sementara di dunia nyata, anak tersebut dalam keadaan koma. Sam pun mengajak anak itu untuk pergi bersamanya menuju rooftop. Baru saja akan pergi melalui lift, sosok pria tua itu malah menyerang Sam lagi. Sosok pria itu sangat ingin membunuh Sam agar Sam terjebak di tempat itu untuk selama-lamanya. Sam pun melakukan perlawanan dan berhasil menyingkirkan pria tersebut. Dengan cepat, Sam segera mengajak anak kecil itu untuk pergi ke rooftop dengan melewati tangga. Usahanya kembali terhalang akibat Lily yang tiba-tiba saja muncul di belakangnya. Lily kembali menggoda Sam agar pergi ke basement. Namun tekad kuat Sam untuk bertemu dengan istri dan calon anaknya membuat Sam tidak tergoda lagi dengan rayuan Lily. Sam pun berhasil tiba di rooftop bersama dengan anak kecil tersebut. Ketika mereka berdua melewati pintu dengan cahaya yang terang benderang, mereka pun kembali tersadar dari koma yang mereka alami. Setelah perjalanan panjang itu, Sam akhirnya berhasil tersadar dan bertemu lagi dengan Sarah. Sejak kejadian itu, Sam pastinya akan lebih banyak belajar dari kesalahannya dan tidak akan pernah mengulangi kesalahannya di masa lalu. Sam akan mengurangi durasi waktu kerjanya agar bisa menghabiskan waktu bersama dengan Sarah dan calon anaknya nanti. Kesempatan hidup yang didapatkan oleh Sam tidak akan pernah ia sia-siakan lagi dan dirinya akan berusaha semampunya untuk menjadi sosok suami dan ayah yang baik bagi Sarah dan anaknya kelak. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Oke, see you next video guys.